akan melakukan praktikum mengenai pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk menganalisis hubungan tinggi rendahnya frekuensi terhadap volume air dan volume udara yang terdapat dalam botol. Nah, alat-alat yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum ini adalah yang pertama adalah botol bekas. Di sini saya sudah menyiapkan 8 botol bekas. Yang kedua adalah gayung atau alat yang bisa kalian gunakan untuk memasukkan air ke dalam botol. Yang kedua, air yang sudah diberi pewarna merah untuk memudahkan kita dalam mengukur banyaknya air yang akan kita masukkan ke dalam botol. Selanjutnya adalah pewarna. Pewarna ini digunakan untuk mewarnai air. Dan yang terakhir adalah penggaris yang akan kita gunakan untuk mengukur banyaknya air yang akan kita masukkan ke dalam botol. Nah, selanjutnya kita akan mulai melakukan praktikum. Pertama-tama, masukkan air ke dalam botol. Gunakan penggaris untuk mengukur seberapa banyak air yang kita masukkan ke dalam botol. Nah, menggunakan air yang berwarna seperti ini memudahkan kita dalam mengukur banyaknya air yang kita masukkan ke dalam botol. Saya memasukkan air ke dalam botol setinggi 10 cm dari dasar botol. Selanjutnya, saya akan memasukkan air ini ke 7 botol lainnya dengan perbedaan tinggi 2 cm. Jadi, setelah satu botol ini tinggi 10 cm, maka botol kedua 12 cm, botol ketiga 14 cm, selanjutnya sampai dengan botol ke-7. Seperti itu. Nah, setelah kita mengisi botol tadi dengan air, sekarang mari kita lihat apakah terjadi perbedaan terhadap frekuensi yang dihasilkan oleh botol-botol yang diisi dengan air dengan ketinggian yang berbeda. Mari kita coba. Nah, seperti yang telah kita dengar, ternyata botol ini mengeluarkan suara yang berbeda-beda, mulai dari suara paling tinggi dan suara paling rendah. Nah, setelah kita melakukan percobaan, ternyata dapat kita simpulkan bahwa botol yang diisi dengan air yang memiliki lebih tinggi daripada tinggi udara memiliki suara paling rendah. Sedangkan botol yang diisi dengan tinggi air yang lebih rendah daripada ruang untuk udara memiliki suara paling tinggi. Nah, atau dapat kita simpulkan, semakin banyaknya ruangan yang diisi oleh air, maka semakin rendah suara atau frekuensi yang dihasilkan. Sedangkan semakin sedikit atau semakin rendah tinggi air yang diberikan ke dalam botol akan menghasilkan bunyi frekuensi yang tinggi. Nah, sekarang kita sudah tahu kan bagaimana hubungan antara frekuensi dengan volume air dan juga volume udara. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan pipa organa tertutup. Alat dan bahannya sama seperti ketika kita melakukan praktikum pipa organa terbuka. Bedanya, kita harus mempersiapkan tutup botol untuk menutup ujung dari botol ini. Nah, untuk mengetahui apakah terjadi perubahan terhadap suara yang dihasilkan oleh botol, mari kita tes apakah botol ini akan memiliki suara yang berbeda apabila ujungnya ditutup menggunakan tutup botol. Mari kita coba. Nah,
Ternyata botol-botol ini memiliki perbedaan terhadap suaranya. Lihat kan? Yang berada paling ujung kanan saya itu memiliki suara terendah. Sedangkan yang berada di ujung kiri memiliki suara yang tinggi. Jika kita analisa atau kita lihat, ternyata botol ini memiliki tinggi air atau volume air yang lebih banyak daripada tempat untuk udara. Nah, teman-teman mau tahu nggak bagaimana penjelasannya? Nah, untuk mengetahui penjelasan mengenai pipa organ terbuka dan tertutup, teman-teman bisa melihat di tayangan ini. Sekian praktikum mengenai pipa organ terbuka dan pipa organ tertutup. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.